Halo guys, ketemu lagi sama gua dengan Udin itu Jamal. Panggil aja gua Udin ya. Video kali ini gua akan ngebahas alur cerita film yang berjudul. Film ini menceritakan tentang pria playboy yang harus terdampar di suku Halibah, yang dimana suku ini semuanya penduduknya adalah wanita semua, dan pria ini dijadikan budak untuk melakukan bercocok tanam oleh Ratu Halibah. Tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Di awal film kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Tang. Ia adalah seorang pria playboy yang nampaknya sedang bersama seorang wanita di kamarnya yang akan melakukan bercocok tanam. Saat mereka lagi bercocok tanam, tiba-tiba handphonenya Tang berbunyi. Ternyata itu adalah salah satu dari pacarnya, yang dimana wanita tersebut ingin bertemu dengan Tang. Setelah selesai melakukan bercocok tanam dengan wanita ini, Tang pun datang menemui wanita yang tadi menelponnya, dan tentunya tujuannya untuk meminta jatah menanam benih. Saat Tang sudah sampai dan ia pun mengetuk pintu rumahnya, nampaknya tidak ada yang menjawab. Ia pun langsung masuk ke rumah itu dan nampak di dalam sangatlah gelap. Tidak lama kemudian muncullah wanita yang tadi menelpon Tang dengan menggunakan pakaian yang seksi. Setelah itu wanita tersebut mengikat tangannya Tang. Kemudian ia mengambil tongkat baseball, lalu ia memukul Tang sampai pingsan. Saat Tang terbangun, ia sudah berada di padang pasir dan ia tidak menggunakan baju. Ia pun heran apa yang telah terjadi. Kemudian ia menemukan balon mainan di kantong celananya dan 4 foto wanita yang ternyata mereka semua sahabatnya Tang. Ternyata 4 wanita yang selama ini Tang permainkan adalah sahabatan, dan mereka semua mengetahuinya mengapa wanita yang tadi memukul Tang terus diangkut menggunakan mobil dan dibawa ke padang pasir, lalu meninggalkan Tang seorang diri. Aduh, kasihan. Kemudian Tang berjalan sendirian untuk mencari jalan keluar. Di sini Tang yang sudah kelelahan dan kehausan hingga ia melihat air di padang pasir. Tang pun mendekati air itu dan meminumnya, tapi itu semua hanyalah halusinasinya saja. Tang akhirnya putus asa dan tiba-tiba sekelompok wanita dengan menggunakan pakaian zaman kuno mendatangi Tang. Tang langsung mendekati para wanita itu dan dengan lancangnya Tang membuka penutup wajah wanita yang berada di atas kuda. Alhasil, pengawal yang di depan Tang menyerang Tang sampai pingsan. Jadi, wanita tersebut bernama Thalia dan ia adalah ratu dari suku Halibah. Kemudian Tang dibawa ke tempat mereka. Sesampainya di sana, Tang langsung dimasukkan ke dalam kurungan. Beberapa hari berlalu, Tang nampaknya sangat putus asa. Lalu datanglah seseorang pria yang memberikan Tang makanan. Pria tersebut bernama Profesor Sang dan ia adalah seorang budak. Jadi Profesor Sang juga tertangkap oleh mereka dikarenakan melakukan penelitian di sekitar padang pasir ini. Selain itu, Profesor Sang juga menjelaskan ke Tang kalau besok akan ada upacara pengorbanan dan tentunya salah satu dari tahanan akan dijadikan korban. Tapi ada cara agar mereka tidak memilih kamu. Jadi kamu harus tetap terlihat seperti orang gila. Setelah menjelaskan semuanya, Profesor Sang pergi dan ternyata tidak hanya Tang yang menjadi tahanan dari suku Halibah. Ada banyak sekali tahanan pria yang mereka tangkap dan satu persatu akan dijadikan tumbal upacara pengorbanan. Tibalah saatnya upacara pengorbanan dan beberapa tahanan dibawa dan salah satunya adalah Tang. Walaupun Tang sudah melakukan apa yang dikatakan Profesor Sang, yaitu bertingkah seperti orang gila, tapi pada akhirnya ia tetap dibawa. Sesampainya di tempat persembahan dan salah satu dari mereka melakukan tarian sebelum upacara pengorbanan dimulai. Kemudian satu persatu dari tahanan batang pisangnya diperiksa. Jika ada yang mempunyai batang pisang yang kecil, maka akan dipotong hingga tiba gilirannya Tang. Dan saat Master Ula melihat batang pisangnya Tang, ia merasa kaget dikarenakan batang pisang punyanya Tang sangatlah besar. Dan akhirnya Tang terpilih menjadi suami dari Ratu Thalia dikarenakan ia memiliki batang pisang yang sangat besar.
Tapi di sini ia memiliki status sebagai budak, jadi ia hanya dijadikan suami sementara oleh Ratu Thalia. Tang pun masuk ke kamarnya Ratu, tapi di sini Tang sangatlah agresif. Secara ia adalah seorang playboy, dan Ratu yang melihat sifatnya Tang tidak menyukainya. Hasil Tang pun harus disiksa dan pantatnya ditusuk menggunakan sebuah kayu. Keesokan harinya, Profesor Sang membawa Tang menemui Master Ula. Di sini Master Ula menjelaskan kepada Tang kalau Tang sekarang menjadi budaknya Ratu dan Tang diberikan kesempatan selama 3 bulan untuk bisa membuat Ratu hamil. Jika tidak, Tang akan dibunuh. Setelah itu, Profesor Sang membawa Tang. Di sini Tang bertanya, jika ia berhasil menghamili Ratu, apakah aku akan dilepaskan? Profesor Sang menjawab, itu tidak mungkin. Ratu hanya menunggu bayi yang ia kandung lahir, dan setelah itu baru kau akan dibunuh. Jadi di suku ini tidak ada istilah dilepaskan, semua berujung pada kematian. Lalu Profesor Sang membawa Tang ke sebuah pasar yang ada di tempat ini. Tapi pasarnya berbeda, yang dimana yang dijual di tempat ini adalah budak-budak pria, dan terlihat beberapa wanita yang sedang menawar. Setiap pria yang dilelang, tentunya pria-pria ini akan dijadikan sebagai pemuas nafsu para wanita. Di sini sempat terjadi keributan dikarenakan 2 orang wanita menginginkan satu pria yang sama. Akhirnya mereka bertarung sampai mati. Suatu hari, orang kepercayaan Ratu yang bernama Aima melaporkan kepada Ratu bahwa salah satu suku yang bernama suku Tesda mencoba mendekati kawasan mereka, dan Aima meminta izin untuk menyerang. Tapi di sini Ratu melarang dikarenakan ia tidak mau ada peperangan di antara mereka. Setelah itu Ratu terlihat pusing, kemudian Tang yang melihat Ratu langsung mendekatinya dan menawarkan untuk mengobati kepala Ratu yang sedang sakit. Kemudian Tang memijit kakinya Ratu dan Ratu merasa mendingan. Akhirnya Ratu menawarkan apa yang diinginkan sama Tang. Lalu Tang meminta rumah dan Ratu memberikannya. Keesokan harinya, Tang dan Profesor Sang membersihkan rumah yang telah diberikan sama Ratu. Jadi mereka berdua akan membuka salon untuk para penduduk suku Haliba. Tujuannya agar mereka bisa membuat penduduk suku Haliba percaya kepada mereka, dan tentunya membuat mereka lebih gampang kabur dari tempat ini. Ternyata tempat yang mereka buat disukai oleh para wanita dari suku Haliba. Selain itu, Tang berusaha membuat Ratu percaya kepadanya, di mana ia memberikan pelayanan yang baik kepada Ratu. Di sini Tang juga mengungkapkan bahwa ia mencintai Ratu. Ini hanyalah modusnya Tang agar Ratu bisa percaya kepadanya. Namun Ratu tidak mengerti apa itu cinta, dan saat sedang asik-asiknya merayu, tiba-tiba terdengar suara dari luar yang teriak-teriak memanggil Ratu. Ternyata salah satu anak dari penduduk suku Haliba masuk ke dalam sumur dan ia pun pingsan. Di sini Tang menawarkan bantuan kalau ia bisa menolong anak tersebut. Awalnya mereka tidak percaya, tapi Ratu memberikannya kesempatan. Kemudian Tang berhasil menyelamatkan anak itu. Keesokan harinya, orang-orang bertingkah beda, di mana mereka pada tersenyum saat melihat Tang, dan Tang disambut oleh beberapa orang yang memberikannya bunga. Tang sudah berhasil membuat penduduk suku Haliba suka kepadanya. Di malam harinya, salah satu penduduk Haliba memasukkan racun ke dalam sumur. Tujuannya agar semua penduduk mati dan ia bisa segera kabur dari tempat tersebut. Sementara itu, Tang dan Profesor Sang merencanakan untuk kabur besok saat Ratu dan prajuritnya pergi memeriksa perbatasan. Keesokan harinya, Ratu dan para prajuritnya pergi dan ternyata Tang juga ikut. Dan saat dalam perjalanan, sekelompok dari suku Tesda menyerang mereka. Di sini mereka harus mundur dan beberapa prajurit dari Ratu harus mati. Suku Tesda semuanya penduduknya seorang pria. Kemudian Tang berhasil menyelamatkan Ratu dan mereka terpisah dari para prajuritnya, dan mereka bermalam di sebuah goa. Lalu Ratu menceritakan kepada Tang bahwa dahulu kala di pulau ini terdiri dari beberapa suku. Salah satunya adalah suku Haliba dan suku Tesda yang tadi menyerang mereka. Setiap tahun terjadi peperangan antara suku, hingga suatu hari muncullah seseorang pria dari dunia asing yang bernama Osa,
dan memakai kuda yang berwarna putih. Lalu Osa menantang semua pemimpin suku yang ada di pulau ini. Singkat cerita, Osa berhasil mengalahkan mereka semua. Kemudian Osa memberikan sebuah perjanjian yang dimana semua suku harus hidup damai dan masing-masing menjalankan aktivitasnya seperti biasa tanpa saling menyerang. Tapi salah satu suku, yaitu suku Tesda, sudah bosan dengan perjanjian dari Osa, di mana mereka sudah muak hidup dalam perdamaian. Itu sebabnya mereka menyerang suku Haliba. Setelah bercerita, mereka pun langsung melakukan bercocok tanam di dalam goa. Sementara itu suku Tesda sudah merencanakan untuk menyerang esok pagi ke suku Haliba. Keesokan harinya, saat Tang dan Ratu sudah kembali, mereka menemukan penduduk yang keracunan oleh air sumur. Itu perbuatan dari salah satu budak suruhan dari suku Tesda. Ratu pun menyuruh pengawalnya untuk melepaskan para tahanan agar bisa membantu untuk melawan suku Tesda yang akan menyerang. Tidak lama kemudian, Profesor Sang tertangkap oleh prajurit saat mencoba melarikan diri. Di sini Profesor Sang mengatakan kepada Tang, "Mengapa masih di sini? Bukannya kita akan kabur bersama? Aku menunggumu sangat lama di perbatasan dan akhirnya aku tertangkap." Ratu yang mendengar itu sangat marah dan berpikir bahwa selama ini Tang hanyalah berpura-pura baik kepadanya agar ia bisa kabur. Akhirnya Tang dan Profesor Sang diasingkan, yang dimana mereka dilepaskan ke padang pasir dan dilarang untuk kembali. Jika Ratu melihat mereka, maka mereka akan dibunuh. Saat Tang dan Profesor Sang sudah pergi, dalam perjalanan mereka melihat suku Tesda yang menuju ke suku Haliba dengan pasukan yang sangat banyak. Tang memutuskan untuk kembali membantu suku Haliba melawan suku Tesda. Profesor Sang dan Tang sempat bertengkar dikarenakan Profesor Sang tidak setuju dengan Tang. Sementara itu pasukan dari suku Tesda sudah tiba di tempatnya suku Haliba, dan di sini suku Haliba kalah dikarenakan mereka terlalu sedikit melawan banyaknya pasukan dari suku Tesda. Di sini para pasukan suku Tesda menangkap wanita-wanita dari suku Haliba. Tak disangka Profesor Sang terlebih dahulu kembali ke suku Haliba dan ia berhasil menolong salah satu anak kecil, walaupun pada akhirnya ia pun harus pingsan dihajar sama budak pengkhianat itu. Di tempat yang lain, raja dari suku Tesda mendatangi Ratu Thalia, dan di sini Master Ula mencoba mengelabui raja dari suku Tesda, namun ia gagal dan akhirnya dihajar. Di saat penduduk suku Haliba tertangkap dan mereka semua sudah putus asa, tiba-tiba datanglah Tang yang menaiki kuda putih. Ratu pun bertanya kepada Tang, "Mengapa kau kembali?" Tang pun menjawab, "Kalau aku mencintaimu." Setelah itu, Tang menantang raja dari suku Tesda. Kemudian mereka berdua bertarung. Di sini Tang dihajar habis-habisan dikarenakan ia tidak ahli dalam bertarung. Singkat cerita, dengan susah payah, akhirnya Tang berhasil memenangkan pertarungan itu. Setelah kejadian tersebut, diperlihatkan keadaan suku Haliba yang nampaknya sangat bahagia. Dan berkat keberaniannya Tang, Profesor Sang juga menjadi idola baru di suku Haliba. Kemudian diperlihatkan para penduduk suku Haliba bersiap-siap untuk melakukan upacara pengorbanan. Dan ternyata yang dikorbankan adalah si Tang. Lah, kok bisa? Bukannya Tang sudah menyelamatkan suku Haliba? Kenapa bisa begini, oi? Jadi, seperti yang dijelaskan oleh Profesor Sang kepada Tang, kalau Ratu berhasil hamil dan saat melahirkan, seorang pria yang membuat Ratu punya anak harus dikorbankan untuk menyambut anaknya yang akan lahir dan akan melahirkan anak dari Tang. Sebenarnya Ratu sudah memberikan kesempatan kepada Tang untuk pergi, akan tetapi Tang malah kembali. Film pun selesai. Oke kawan, sekian dari gua. Sebelumnya gua mau minta maaf kalau cara bicara gua kurang jelas, emang kayak begini suara gua. Minta supportnya kawannya dengan cara like, komen, dan subrek channel ini supaya gua lebih semangat untuk bikin videonya. Sampai jumpa di video gua berikutnya. Assalamualaikum.